Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, jumpa kembali di channel Imso Fisik. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gelombang bunyi. Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang cepat rambat bunyi pada beberapa medium ya, zat padat, zat cair, dan gas. Sekarang kita akan membahas tentang dawai. Di dalamnya kita akan membahas tentang cepat rambat bunyi pada dawai, frekuensi nada pada dawai, berikut dengan contoh soalnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perhatikan dulu video berikut. Gitar adalah alat musik yang menggunakan senar atau dawai, ya. Dawai adalah salah satu bentuk medium rambat bunyi yang berupa zat padat. Dengan getaran gelombang stasioner dari dawai, timbullah gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi pada dawai. Sebelumnya kita pernah membahas cepat rambat bunyi pada medium zat padat ya, di mana nilai cepat rambat V ya, cepat rambat bunyi adalah akar E per rho ya, di mana E ini apa? Modulus elastisitas atau modulus Young gitu ya. Modulus Young. Oke. Dan rho ini adalah massa jenis zat padatnya ya. Massa jenis zat padat. Oke. Di mana nilai E adalah F kali L per A kali delta L ya. Sedangkan rho, massa jenis, kita tahu dong persamanya, yaitu massa dibagi dengan volume. Apabila persamaan E yang ini dan persamaan rho yang di bawahnya, kita substitusikan ke dalam persamaan V yang ini nih, maka menjadi kayak gini persamaannya. V sama dengan akar F kali L dikali volume ya, dibagi dengan A kali delta L dikali dengan M ya. M ini adalah massa. Nah, karena L dan delta L adalah besaran panjang dapat kita coret kan ya. Dimensinya sama kan? Sehingga persamaannya menjadi V sama dengan akar F kali volume dibagi A dikali dengan massa. A ini adalah luas penampang. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini nih. Ada potongan dawai misalkan gitu ya. Ini jadi kalau diperbesar seolah-olah kayak silinder gitu ya. Di sini dawai dengan panjang L, kemudian memiliki luas penampang A, gitu ya. Persamaan yang bawah ini, di mana akar F kali volume dibagi A kali massa, ya A itu luas penampang, maka persamaan nilai volume ini kan bisa kita ubah ya. Yang namanya volume tabung itu apa? Yaitu alas kali tinggi, luas alas kali tinggi. Karena tingginya sama dengan panjang dawai, maka bisa kita ganti dengan L. Jadi A kali L. Oke. Jadi persamaannya menjadi V sama dengan akar F dikali A kali delta, A dikali L dibagi dengan A dikali dengan M. Nah, sama-sama ada A nih. Bisa kita coret ya atas bawah. Sehingga persamaannya sekarang menjadi V sama dengan akar F kali L per M. Oke. Karena yang namanya massa dibagi panjang adalah mu, biasanya bisa diubah nih persamaan ini. Jadi V sama dengan akar F per mu. Di mana mu itu apa sih? Yaitu massa per satuan panjang. Oke, ingat-ingat ya. Jadi persamaannya kalau misalkan diketahui variabel M dan L langsung ke sini ya. Kalau diketahui nilai mu-nya bisa pakai yang bawahnya. Kemudian frekuensi nada pada dawai. Oke. Frekuensi nada dasar atau F0. Untuk dawai dengan panjang L, maka pada nada dasar yaitu F0 akan terbentuk setengah gelombang ya. Ini setengah gelombang kan hanya satu bukit atau satu perut saja ya. Kemudian di sisi pertemuan gelombang ya di kondisi normal ini adalah simpul ya. Ini adalah simpul nih. Oke.
Simpul pertama nih, simpul kedua. Dan yang atas ini adalah perut ya. Bawah juga sama perut ya. Kita pilih salah satu aja ya, nggak usah dua-duanya. Jadi untuk nada dasar atau F0 terbentuk satu perut dan dua simpul. Oke? Secara umum nilai frekuensi dapat dicari dengan F sama dengan V per lambda. Karena yang namanya L-nya adalah setengah lambda nih ya, untuk dawai sepanjang L terbentuk setengah lambda atau lambda per 2 atau lambda sama dengan 2L, maka persamaan yang atas ini nih dapat diubah kan lambdanya nih menjadi apa? Menjadi 2L. Jadinya F0 sama dengan V per 2L ya untuk nada dasar. Pada frekuensi nada dasar atau F0 terbentuk berapa perut tadi? Satu perut, dua simpul. Kemudian untuk frekuensi nada atas pertama atau F1. Untuk dawai yang sama ya, panjangnya sama-sama L. Untuk nada atasnya, nada atas pertama terbentuknya satu gelombang ya. Ini ada satu bukit, satu lembah nih ya kan. Satu bukit, satu lembah gitu ya. Berarti dia satu gelombang kan. Untuk dawai sepanjang L terbentuknya satu gelombang gitu ya. Nah, ini biasa nih ujung kiri kanannya udah pasti simpul. Pertemuan titik gelombangnya di garis normal namanya simpul ya. Ini simpul, ini simpul, ini simpul. Berarti ada berapa simpul? Ada 3 simpul gitu ya. Kemudian ada berapa perut? Jelas ada 2 perut ya. Oke. Secara umum nilai frekuensi dapat dicari dengan F sama dengan V per lambda ya. Sama kayak tadi tuh. Ya kan? Karena L-nya terbentuk satu gelombang, maka L sama dengan panjang gelombang atau L sama dengan lambda, gitu ya. Sehingga persamaan F1-nya dapat kita masukkan nilai V per L ya. F1 sama dengan V per L. Ya lambdanya kita gantikan dengan L gitu ya. Pada frekuensi nada atas pertama terbentuk berapa tadi? 3 simpul ya. 2 perut atau 2 perut 3 simpul ya. Lihat nih. Ini 1 perut 2 simpul, ini 2 perut 3 simpul ya. Kayak ada pola gitu kan ya. 1 2 2 3 harusnya untuk frekuensi nada atas kedua 3 4 gitu ya. Oke, untuk frekuensi nada atas kedua atau F2 dengan panjang dawai yang sama sepanjang L terbentuk berapa gelombang nih? Satu setengah gelombang ya, atau 3/2 gelombang. Jadi untuk dawai sepanjang L terbentuknya 3/2 gelombang atau satu setengah gelombang ya. Lihat nih, ini kan satu gelombang nih, satu bukit satu lembah. Terus ada satu bukit lagi, berarti satu setengah atau 3/2. Terbentuk berapa simbol nih? Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 simpul. Dan pasti ada berapa perut nih kelihatan ya? Ada 3 3 perut, ya kan ya? 3 perut, 4 simpul. Kayak ada polanya ya. Kemudian secara umum nilai frekuensi dapat dicari dengan yang kayak tadi ya, F sama dengan V per lambda. Karena yang namanya L adalah 3/2 lambda atau yang namanya lambda adalah 2/3 L, maka persamaan yang ini nih lambdanya bisa kita gantikan menjadi F2 sama dengan 3V per 2 L gitu ya. Kemudian pada frekuensi nada atas kedua atau F2 terbentuk berapa? 3 perut 4 simpul. Dari persamaan-persamaan frekuensi nada pada dawai, kita memperoleh perbandingan antar frekuensinya. Antara F0, F1, F2, F3, itu kan perbandingannya berarti V per 2L, V per L, 3/2 V per L, ya, 2V per L. Ya. Ini kalau kita kalikan dengan 2 semua nih kayak perbandingan bilangan asli ya. Yaitu 1/2/3/4. Jadi bilangan asli ya. Ini maksudnya gimana sih Kak? Ini F0 angka rasionya atau pembandingnya adalah 1. F1 angka pembandingnya adalah 2. Maksudnya gimana? Artinya yang namanya F1 adalah 2 kalinya dari F0 ya. Jadi yang namanya F1 nilainya adalah 2 kalinya F0. Berarti kalau F2 berapa nih? F2 3 nih. Berarti 3 F2 maaf, F2 adalah 3 kalinya F0 kayak gitu. Ya. Oke, jadi kalau kalian perhatikan deh, untuk nada atas kedua,
nada kedua berarti F2 kan ya. Angka pembandingnya berapa nih? 3 ya, sama kayak jumlah perutnya. Jadi ternyata perbandingannya berdasarkan atau sama seperti jumlah perutnya gitu ya. Angka pembandingnya adalah sesuai dengan jumlah perutnya. Ingat-ingat tuh. Pola banyaknya perut dan simpul juga dapat kita peroleh, yaitu ya kayak tadi tuh, frekuensi nada dasar F0 adalah 1 perut 2 simpul, frekuensi nada atas pertama F1 adalah 2 perut 3 simpul, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal cepat lambat bunyi pada dawai. Seutas dawai panjangnya 4 meter dan masanya 250 gram. Tali tersebut ditegangkan dengan gaya 100 Newton. Berarti ini apa tadi? Ini L-nya ya. Ini L, ini M-nya kan. Ini M-nya masanya. Ini F-nya. Nah, kita mau nyari apa nih? Cepat lambat gelombang transversal. V-nya berapa gitu ya. Maka kalau gelombang pada dawai kan sama seperti gelombang transversal ya. Antara arah getar dan arah lambat saling tegak lurus. Di mana yang namanya V ya, nilainya adalah akar dari F dikali L per M gitu ya. Kita masukkan angkanya. F-nya berapa? 100 Newton. Dikali L-nya 4 meter. Dibagi masanya 250 gram ya. Dibagi 1000 ya. Diubah ke kilo. Jadinya 0,25 atau 1 per 4 ya. Oke, jadi akar dari 100 kali 4 kali 4 per 1. Ya kan? Oke, jadinya berapa tuh? Akar dari 100 10 ya. Akar dari 4 kali 4 jadi 4 ya. Jadinya berapa tuh? 40 meter per second gitu ya. Oke, coba dikoreksi, siapa tuh saya ada yang salah. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Untuk menentukan frekuensi pada dawai. Dawai sepanjang 1 meter diberi tegangan 100 Newton. Pada saat dawai digetarkan dengan frekuensi 500 Hz, di sepanjang dawai terbentuk 10 perut. Nah, ingat perbandingan perut itu sama kayak angka pembanding rasionya. Oh, berarti dia angka pembandingnya 10 ya. Berarti 500 Hz adalah 10 angka pembandingnya, yaitu 10 kalinya dari F0 ya. Pertanyaannya apa sih? Tentukan frekuensi nada atas ketiga. Oh, berarti F3 yang cari ya. F3 benar ya. Serta masa dawai, M-nya berapa. Oke, kita nyari apa dulu nih? F3. Boleh. Berarti 500 Hz sama dengan 10 kali F0. Berarti yang namanya F0 tinggal dibagi aja ya. 500 bagi 10. Berarti 50 Hz. Gitu ya. Maka F3, angka pembandingnya berapa F3? Berarti 4 kan ya? Ingat, F0 banding F1 banding F2 banding F3 itu setara dengan perbandingan bilangan asli 1/2 banding 3 banding 4 ya dan seterusnya ya. Berarti F3 itu 4. 4 kalinya apa? 4 kalinya F0. Oh, berarti 4 kali F0-nya 50. Berapa tuh? 200 Hz ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita mau nyari apa? Masa dawai. Oh, berarti dari persamaan V ya. Nah, kita nyari V dulu kan. Yang namanya F0 itu kan V per 2L ya untuk dawai. V per 2L. Maka yang namanya V berarti ya F0 dikali 2L ya. L-nya boleh L besar atau L kecil ya. F0-nya itu 50 dikali 2 dikali panjang dawainya berapa nih? 1 meter ya dikali 1. Berarti berapa? 100 meter per second ya. Semuanya udah satuan internasional SI. Jadi biarin aja ya. Dalam meter. Nah, kemudian kita mau nyari M. Ya, diminta nanti dalam gram ya. Yang namanya V itu kan persamaannya akar dari F ya dikali L ya, boleh L besar atau L kecil dibagi dengan M. Ya, berarti kalau misalkan kita mau nyari M kita kuadratin aja ya. Jadi V kuadrat sama dengan F dikali L dibagi sama M. Oh, berarti kalau mau nyari M sama dengan F kali L gitu ya, dibagi sama V kuadrat. Berapa tuh M-nya?
M sama dengan F-nya itu berapa newton tadi F-nya 100 ya ini F-nya ya, F-nya 100 newton. Berarti 100 dikali dengan panjangnya 1 meter gitu ya, dibagi dengan V kuadrat. Berarti ini ya 100 kuadratin, 100 kuadrat ya. Ini coret berarti ya, seret, hilangan ya. Nah, kuadratnya main hilang. Berarti 1/100 atau 0,01 kilogram. Karena diminta dalam bentuk gram ya nih. Maka dikali 1000 ya. Jadinya berapa tuh? Jadinya 10 gram. Oke. Nah, oke itu saja mungkin ya untuk pembahasan di video kali ini tentang dawai. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan bunyikan notifikasinya ya biar tahu video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.